Dia hadir dalam hujan tanpa dendam dan murka, dari tempat tinggi menuju ke tanah. Namun aspal dan trotoar, terhalang ia terpaksa naik ke daratan, bergerak dari hulu ke hilir, merambat perlahan ke tepian, menerjang tanggungan dan mempergi. Ada pelan namun mematikan, Sapu bersih semua yang menghalang, laksanakan yang jadi kodratnya. Katanya bukan sebagai hukuman, Tak lain tak bukan sekedar tugasnya. Rame banget nih. Salah satu band Pekalongan yang punya warna unik di musiknya. Warna apa ya? Kita kedatangan Trisuf di podcast Ruang Mantra yang kali ini bakal cerita tentang karya yang sudah diposting ya kemarin ya? Udah rilis ya. Judulnya apa? BDSM. BDSM. Banjir dan segala musibah. Oke. Tapi kira bondage apa ya Mas Dini? Iya. Ada itu ya, kategori-kategorinya gitu. Trisuf. Baik. Sekarang berarti 5 personil atau berapa kalian? Iya. Intinya 5. Intinya 5. Iya, aku tuh kadang ngeliat ada cewek itu siapa? Oh itu. Itu termasuk kalau kita menyebutnya kolaborator. Ya, kita. Featuring. Featuring. Iya. Kadang aku lihat, kok ada ceweknya, tapi kan udah jadi official ini. Nah, belum ya? Belum. Ya. By project aja berarti. Iya. Oke. Anyway, Trisuf. Apa itu artinya? Kalau boleh tahu. Trisuf itu sebetulnya plesetan dari kata trisur yang artinya harta karun. Oh, Trisuf. Iya. Trisuf. Terus berhubung kita ambil genre soft rock, jadi kita plesetin menjadi Trisuf gitu. Oh, gitu. Base awalnya. Ya. Pertama harta karun. Harta karun. Trisuf. Berdiri sejak tahun berapa kalau boleh tahu? Akhir 2024, tepatnya Baru ya? iya, tepatnya tanggal 11 November. 11 November. Event 11-11. 11 berarti. Iya. Aduh. Sopi. Padahal kalau hari biasa juga gratis ongkir ya. Iya. Dibodohin kalian kan. Berarti terbentuk dari 11 November 2024. Oke. Kalian berarti kumpul awal tuh di mana tuh kalau boleh tahu? Atau kalian satu kampus atau Satu kampus. Satu kampus. Satu UKM juga. atau kayak kesenian musik ya. Dim, berarti kita bisa main ke sini nih. Berarti bisa nih mantra main ke UKM musik. Boleh banget. Cuman sekarang saya ini semuanya ini. Kita gas nih. CEO. Karena gini Pak, sekian lama mantra jalan di kafe, sebenarnya aku juga kepikiran pengen punya pendengar baru. Segmennya mahasiswa. Tapi kalau nanti kita main TSNU, berarti yang main jangan Trisuf. Kita switching. Asik gak tuh? Kalian nanti aku bawa ke univ mana, dari univ mana masuk ke sini. Tapi yang punya karya. Sementara untuk cover-cover paling jadi kayak opener dulu lah gitu. Memantik biar mereka juga pengen punya karya gitu. Bisa ya? Boleh ya berarti? Boleh banget. Jadi nih Mas Daniel nih. Jadi sih. Nah, balik lagi soal ngomongin Trisuf. Terbentuk dari UKM musik. Iya. Boleh tahu nggak UTSNU itu sebenarnya bandnya kan ada beberapa kayak UKM atau sekolah yang punya nama satu, tapi personelnya ganti-ganti karena ada yang lulus, ada yang baru atau kalian kayak gitu atau enggak? Kalau untuk di TS-nya ya di UKM-nya itu ada band intinya. Band intinya. Ya itu ada The Bandit. The Bandit. Itu ya personilnya tetap ganti. Ya. Ini lulus, Ya masuk ganti baru lagi. gitu. Ya udah lulus ganti lagi gitu. Gitu-gitu ya. Dan kita juga dari alumni The Bandit yang masih main di Bandit juga. Masih main.
Vokalnya gimana vokalnya? Nah, kebetulan dia nggak lulus nih. Yang lulus malah duluan ini daripada ini. Masih belum menemukan apa ya belum menemukan arti dari kuliah kali, makanya betah di kampus. Yes. Mungkin gitu ya. Ya di UKM-nya itu juga ada beberapa band juga, kayak band angkatan, band main, sama ini juga kita. Berarti kalian band main lah hitungannya ya? Iya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin bisa diperkenalkan dulu masing-masing personil dari yang ujung sana. Boleh. Perkenalkan nama saya. Pakai clip on. Gak apa-apa. Penoro maksudnya. Iya. Gak usah. Dua-duanya gitu. Ini ambil satu ini. Anjing juga nih anak-anaknya. Oke, enggak gitu teknologi enggak gitu. Katanya enggak gitu ya. Kayak gitu. Emang orangnya random Random. Iya. Dia jangan kaget. Enggak apa-apa. Father. Ini enggak usah di situ. Ngomong aja, kan ada teknologi namanya clip on. Iya. Father Bapak ya. Sudu ya. Nah, kalau nama saya Muhammad Haris. Saya sebenarnya angkatan 20, tapi kalau tahunnya jauh sebelum 20. Namanya itu apa Tyrannosaurus sama. Coba. Jawaan. Terus Nabi Adam juga lihat sih. Oh. Fosil. Pacar asli mana? Haris asli mana? Pekalongannya mana? Asli Pekalongannya di sini, di Jenggot. Di Jenggot. Oh. Namanya Jenggot. Iya, memang jenggot. Iya. Sama tuh di kandang panjang juga nggak tahu panjangnya berapa. Iya. Iya sih, nggak yang ukur ya. Nggak ada yang ukur. Oke, Fajar. Oke. Haris. Sorry, Fajar sama Fajar. Terus sebelahnya? Saya Wafin. Wafin. Ya, sebagai vokalis. Oke. Hafiz berarti tadi Ya. Gitar satu apa gitar dua? Gitar satu. gitar satu. Wafin vokalis. Vokalis. Kalau sebelah? Kalau aku namanya Ardi Fajrian Salman. Itu nama panjang. Salman. Kalau nama pendek seringnya dipanggil Salman. Oh, Mas Salman. Oke. Salman nama Posisi. pendek. Salman nama pendek. Salman. Iya, kalau panjang Salman. Baik. Saya Lucu banget. kayaknya kita dua. Disupport anjir teman. Biasa. Biasa ya? Potong-potong jokes itu biasa. Oke. Kita sebelahnya Kalau saya Firdaus. Saya Saya sebagai drummer. Oh, drummer. Iya. Iya. Pakainya stick ya. Pakai Saya stick. pegangnya stick. Oh iya, stick suka banget stick kan? Suka banget stick Suka saya. banget. Namanya juga drummer ya. Iya. Lagi senang-senang ditarik. Nggak boleh kan? Iya. Iya kan? Lagi seneng-seneng gitarnya diambil kan nggak suka. Nanti sensor yang masih. Ya aman. Aman kalau ini aman. Siapa Aman lah. yang ngambil? Jauh. Aman tenang. Yang sebelahnya? Ada orangnya, Bro. Nama asli saya Abi. Abi. Di Trisub saya posisinya manajer Pak ya. Wih. Ya, di Trisub saya pegang bass. Pegang bass. Bebas. yang main siapa berarti? Gimana? Yang main siapa kalau pegang? Oke, megang itu ya? Iya. Berarti pegang sama mainin senar gitu ya? Iya. Seperti itu. Gitu ya. Lucu. Parah banget gak pada support. Trisuf. Kalian kalau boleh tahu nih secara band kiblatnya sebenarnya arahnya kemana nih? Kalau kiblat kita mungkin terinspirasi dari band Depan Turas. Pantura. Ya, kalau di Indonesia, kalau di luar kita ada Ventures. Terus sama aja. Sama aja. Iya, sama-sama jadi Ya, disebut juga. sama aja ya. Gitu. Oh gitu. Ya. Kalau Depan Turas ya, aku kan belum begitu dengerin banget nih Depan Turas karena kan baru ya beberapa kali denger tapi sekelewatan doang, FYP TikTok apa gitu lah intinya ini. Satu lagu rekomendasi yang wajib banget aku dengerin apa nih kalau Tafsir mistik. Tafsir mistik. Tafsir mistik. Kalau dari The Venturasnya
Ya, Heeh. Mungkin kalau permainan yang cocok di software ya, itu yang satu paling utama biasanya wipeout gitu. Itu instrumen. Instrumen. Full instrumen berarti. ya, kadang kita juga bawain itu juga. Oh, Buat oke. Itu apa namanya? Closing. Closing. Closing ya. Siap. Trisuf balik lagi dengan karyanya BDSM. Ini berarti launching keluarnya tanggal berapa nih? Tanggal 4 bulan 4. 4 bulan 4. Oh, kalian memang Iya. Kita kejar event gitu. gitu. Kita kan promosi lebih tepatnya ya. Emang kalian udah Ini tersetting nasib gitu. aja ya. Ini sebenarnya pelupa semua jadi nyari tanggal yang cantik biar kamu tinggi. Oh, gitu. Iya. Ya semua cowok kayak gitu enggak sih? Sepil dah. Ya nggak sih? Tolonglah jangan Sepakat. Sepakat. Tanggal anniversary. Waduh. Sudah berapa bulan kita pacaran? Berapa tahun? Kok kamu lupa sih? Si inget sih. Makanya cari tanggal cantik. BDSM itu singkatannya tadi apa? Banjir dan segala musibah. Banjir dan segala musibah. Wah, oke. Lagunya apa? Bandnya Trisuf, alirannya Sufrock. Iya. Lagunya Banjir. Sesuai ya. Ada airnya itu. Iya, kayaknya bisa selancar juga nggak sih? Ya, aku nggak tahu yang bagian utaranya, tapi kayaknya bisa nggak sih? Kayaknya bisa ya. Nah itu banjir bandang kan airnya dari situ. Iya udah. Pengalaman pribadi terus. Pengalaman pribadi. Pribadi ya. BDSM siapa yang nulis? Seharusnya nulis ya. Seharusnya. Aris mau tanya dong. Ini pas lagi nulis BDSM, ini kan apa lagu yang ibaratnya tuh tidak ada pengulangan. Jadi semua kan bunyi-bunyinya baru ya. Kadang kan ada verse 1 kan di setelah ref diulang lagi kan ada gitu. Ini kan semua kan verse 2-nya aja beda, apa bridge 1 bridge 2-nya juga beda gitu kan. Paling ref kan memang harus diulang ya. Nah, pas lagi nulis dengan segala macam keunikanmu ini pas posisi apa nih kalau boleh? Keren sih. Oh, boleh. Keren. Jujur ya? Keren nih. Boleh. Pas lagi kebanjiran kah apa? Tidak. Enggak. Ini yang saksi matanya berapa? Abi ya? Saya saksi mata. Iya. Jadi dulu itu udah ada instrumen, cuman kan bingung nulis lirik. Iya. Waktu bingung nulis lirik nggak ketemu jadi tinggal tidur. Tinggal tidur. Dia tidur. Iya. Nah habis itu tiba-tiba kan kadang ada kalimat-kalimat waktu itu lumayan nih bagus langsung. Tulis. Di tengah-tengah tidur. Iya. Di tengah-tengah tidur. Wahyu dia. Tapi jalan. Wahyu ya dapat wahyu. Lagi tidur pegang pensil. Anjing nulis. Kenapa nih anak? Makanya sampai sekarang pun bahkan aku sendiri yang bikin lagunya sama liriknya juga nggak hafal sampai sekarang. Karena sekali tulis aja. Untung tulis ya. Kadang gitu juga, aku juga sama kan. Ini bagus nih ini. Apalagi kalau di motor ya kan. Sendirian ya kan. Kalau berhenti kok nanggung gitu. Kayak ngapain ada mas-mas berhenti pinggir jalan. Ambil kertas atau pegang HP. Apa ini? Ya kan? Takutnya hilang gitu kan. Iya. Kadang pegang HP di apa humming atau apa itu kan kayak ada gitu. Itu kulakukan dulu sih. Sama ya? Rasa bodoh ya. Tapi nggak apa, seniman nggak apa. Musisi. Nah dari BDSM ya kan, dari sekian banyak lirik, sebenarnya ada part nggak sih yang sebenarnya pengen kamu hire dalam artian ini tuh nyawa dari BDSM itu part yang bagian? Ada sih. Kalau aku sendiri yang jadi bagian akhir dari ref itu 2 baris akhir. Jadi di situ kan BDSM menceritakan tentang air ya, gaji bersama rock tapi dari perspektif air. Nah, intisari dari BDSM itu sebenarnya 2 baris ini sih, bahwa yang satu datangnya bukan sebagai hukuman, hal yang tak bukan hanya menjalankan karena memang air itu kan karena jadi banjir sama rock itu bukan karena mereka mau jadi banjir atau rock, tapi karena mereka udah nggak ada tempat buat lari kemana lagi gitu. Dalam sih. Dari POV airnya. Iya, tuh. Pernah jadi air mas? Mandi aja jarang. Aku pengen tanya itu sih. Sempet sih. Pernah jadi air nggak mas gitu? Kayak Dupang ya. Gokil. Berarti POV sebagai air. Iya.
Trisuf lagu pertama apa judulnya? Kata jangkar. Kata Jangkar. Instrumen. Instrumen. Itu instrumen. Yang bikin siapa? Bukan. Lagu Dia cuma ini kaos maksudnya, kok. iya. Oh, kasih ini. Nextnya ini, Kasnya itu ya. Aku PO yang baru ya? Ya. Yang baru ya. Jadi saling support nih. Kita beli ke merchandise. Karena kita tahu semua biaya recording itu mahal ya. Ya, betul sekali. Sepakat. Biaya recording itu mahal. Sepakat. Tapi anyway, buat kawan mantra ya, buat kalian yang pengen nih merchandise kayak mereka, bisa langsung DM langsung ya berarti ke Iya. Instagram. Yang dulu Instagramnya apa? Nama Instagramnya? Trisuf_. Trisuf underscore gitu. Ada juga Instagram yang khusus buat merchandise gitu ya. Oh, Ada yang juga. merchandise yang IG khusus. khusus Mercedes ada juga. Nah, DM-nya kemana? Ke itu juga Ke bisa. itu juga bisa. Oke. Tapi di link di bio Instagram juga udah langsung Udah nge-linknya. ada linknya. Oke. Nggak cuma Trisuf doang yang punya merchandise, Mantra Project juga punya. Tujuannya sama. Karena untuk menghidupi project ini juga susah. Enggak. Terlalu eksplisit ya Mas Daniel. Tapi nggak apa-apa. Realistis. Oke, baik. Iya. Jadi inilah official merchandise yang kedua. Karena yang pertama itu kan kita pernah bikin, cuman udah nggak produksi lagi. Karena ada tagline di belakang kan yang pernah main di sini. Jadi beberapa band yang udah pernah main di sini kita abadikan dalam bentuk kaos kayak gitu. Jadi itu proses untuk pengabadian. Dan kemarin juga puas banget sih dari Mantra Project kayak bisa nampung istilahnya, bukan nampung sih, ya mewadahi 24 band dan musisi solois sih. Yang tahun ini rata-rata udah punya karya baru lagi, yang belum punya karya juga bikin karya, yang belum kerangkul akhirnya kerangkul. Contoh tadi yang Jarod tuh dari Comal. Kita juga nggak pernah tahu nih, Sanfrida juga dari Batang, tahu ternyata ya akhirnya bisa kerangkul juga. Nah, itu tadi sepintas soal Mantra Project. Balik lagi soal liriknya BDSM. Kalau menurut tadi siapa namanya? Aku lupa. Abi. Bi, dari sekian banyak lirik yang ditulis Haris, yang paling suka yang mana? Kalau yang paling suka saya tuh. Yang ibarat lirik, ih si anjir bisa nulis ginian nih. Yang mana? Karena bandku ada yang kayak gitu. Kayak nggak yakin, kayaknya ini enak bisa nulis kayak gini kok bisa ya. mabok kali gitu. Kalau saya secara lirik itu sama, setuju seperti tadi. Mas Yasin sebutkan. Mereka untuk bagian Sapu bersih nih. musiknya gitu. Nah, di bagian bridge-nya itu yang iya hadir dalam hujan seperti itu, yang bagian situ. Oh, bagian itunya. musiknya saya suka yang bagian situ. Bagi musiknya. Kalau liriknya? Lirik sama tadi yang bagian datangnya bukan sebagai hukuman. Berarti sama ya? Sama. Siap. Itu kalau Mas Abi. Baik. Nah, kalau Mas siapa? Lu Firdaus nyontek lirik nih. Gak apa lah anjir. Ini di belakang kan bagian berisik sendiri. Iya, Oh, bagian iya. berisik gitu ya. Ngomong apa ya? Vokal sampai mana? Kalau vokal ganti lagu nggak di sewa kontes pun dia nggak tahu kayaknya. Dia masih gitu terus gitu. Iya benar. Lanjut. Pernah sih. Pernah ya? Kayaknya udah selesai deh. Apa belum ya? Udah kali ya? Pernah juga itu ya kayak vokalnya pas di interval gitu kan vokal Iya. tapi ke belakang mau minum. Tahunya kamu udah selesai udah berhenti gitu. Iya. Biasa. Oke, balik lagi. Suka yang mana nih kalau misalnya? Atau nada yang part bagian mana deh yang kamu suka? Enggak. Enggak apa. Enggak yang part bagian mana deh? Misalnya part yang rap atau apa? Itu kalau pas asik pas aku ngegram itu yang bridge. Yang Iya, bridge-nya. hadir dalam hujan tanpa itu. Asik. Sama berarti ya. Sama ya. Oke, bagian musik yang part itunya. Kalau Salman? Kalau aku sukanya di pas bagian sebelum ref akhir. Sebelum Bagian rap akhir. instrumen. Instrumennya? Terus Iya. Turutnya? Aku suka banget tuh di situ. Part bagian itunya? Iya. Karena melodinya main atau? nih
Tandunya main. Tandunya main. Cuman aku kan rhythm jadi nggak main. Yang main tetap Haris. Iya benar-benar. Iya lagi. Ya itu tadi. Kalau Wafid sebagai vokalis, Ya kalau saya lebih suka yang bridge. yang bridge. Iya, di bagian yang ia hadir. Karena musiknya bisa menggambarkan dari unsur air itu. Iya, karena sufroknya itu Iya, ya. betul. Iya. Kalau harus udah Udah. ditanya. Ya semua apa? Betul apa? Tapi kalau boleh tahu Trisuf kenapa sufrok? Kenapa? Mas? Kenapa? Kenapa? Itu kan segmented banget ya. Maksudnya sorry to say ada penggemar tapi hanya beberapa gitu kan. Gak kayak musik umum pada popang terus pop sama yang lain gitu kan. Nah, kalau kalian kenapa sufrok? Mencoba yang baru sih. Coba yang baru. Mencoba Sulit nggak sih? Sulit nggak sih? Karena beberapa ini kan juga ada beberapa band dengan aliran dan idealis kayak kalian yang akhirnya mulai keluar lagi dan mulai nongolin lagi nih jati dirinya. Tapi dengan genre yang di luar zona nyaman orang pada umumnya. Ya gitu. Wah. Iya. Biar jadi pembeda sih. Oke, satu pembeda. Tapi sulitnya? Sulit nggak? Sulit sih, sulit. Memang aslinya sulit, tapi kalau sudah terbiasa Oke, berarti ada. jadi enak gitu, enak di telinga. Oke. Jadi ada PR baru ya untuk kalian yang untuk membawa lagi. Asing ini lagu apa, ini genre apa. Biasanya kan kita juga punya habit dengerin musik yang beda-beda. Iya. Nggak sama. Oke. Ada yang dangdut, Ya, Ada yang apa-apa. Metal. habis. Jadi daripada berat di satu orang, ya kita ambil Keluar tengah. semua ya? Keluar semua. Kita cari jalan tengahnya aja. Dari tengah, sufrok itu jalan Iya. tengahnya. Oke. Nah, ngomongin soal musik. Beberapa band tadi kata si Salman kan mendengarkan lagu-lagu yang beda-beda. Iya. Jujur aku juga di BJMN juga lagunya beda. Nggak suka yang lebih suka kayak Ardito gitu-gitu. Dina Miza, Kunto Aji gitu-gitu. Kalau aku lebih ke situ. Kalau kalian sendiri dari Haris dulu deh, dengerinnya apa biasanya? Kalau aku karena dasarnya dari metal, pertama dari progressive metal ya. Oh memang basicnya senengnya musik metal. Yang didengerin apa? Nah, kalau dulu masih di Semarang masih ngikutnya Dream Theater sama Periphery. Yang berarti progressive metal. Tapi makin kesini karena kebetulan kampus ya larinya dulu ke ambiaran sih jadinya. Langsung running split dari metal ke Ambiar ya? tiba-tiba ketika di ada sama waktu ini langsung balik lagi jadi soft rock gitu lagi. Beda lagi. Belum itu punggung. Tuang dulu. Itu kalau Haris. Kalau Alvin? Kalau saya dulu malah ke genre ambiar. Ambiar. Ya bareng sama Mas Haris juga dulu. Oh dulu ambiaran bareng Iya. juga. Jadi itu nah waktu itu malah kepikiran karena lebih sering dengerin lagu-lagu depan terus juga akhirnya saya sama yang sudah keluar sama yang sudah keluar itu kita ngide ayo kita bikin band gitu. Nah awalnya malah justru kita mau bikin band bukan genre soft rock tapi popang. Ya. Ya berhubung karena popang di Pekalongan udah banyak kan, jadi kita mencari ya warna baru lagi musik di Pekalongan gitu. Akhirnya kita sepakat ambil genre soft rock gitu. Oke. Berarti pertama ambiar, terus akhirnya Langsung ke soft rock. Kalau Salman? Kalau aku lebih suka dengerin lagunya punya Panji Sakti. Panji Sakti. Iya. Kayak ya semi indie melo gitu. Cuman kayak keislamian gitu. Ya. Cuman dibawanya kayak lagu-lagu pop biasa. Jangan lagu pop kayak biasa ya. Iya. Satu lagu yang dari Panji yang direkomendasikan buat aku dengerin. Apa judulnya? Judulnya ya. Yang paling kenal. Lupa judulnya, cuman liriknya tuh aku suka banget. Apa tuh? Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang. Aku suka banget tuh lagu itu. Oke. Tapi lupa judulnya. Ntar abis ini ya. Iya.
Di sini ya kasih tau ya. Oke. Kalau ente? Kalau aku sih aslinya kalau aku saya sendiri pop-popan Pop. pop biasa kayak ST12 Sesuai umur. nah kayak apa ya jadi pendengaran saya itu campur ada dangdutan juga soalnya saya itu di daerah saya itu kalau Syawal itu Habis lebaran. tahunan Oh, itu iya. 1 minggu full dangdut jadi Sehari kadang 2, kadang 3. iya 2, 3. jadi pendengarannya campur ada popnya ada Iya. dangdutnya gitu Saya suka dari Anda. Baru tuh kemarin-kemarin. nanti habis awal makan Iya. Tapi jangan bilang bini gue. Itu kalau Abi Kalau saya emang dari kecil kalau dengerin itu sering dangdut juga. dangdut juga. Dangdutnya ini bukan yang dangdut dulu, lawas gitu. Iya. Masternya dangdut itu Bang Haji Roma Ilham. Mantep, Orang tua mantap. juga suka muter gitu jadi kan Iya, iya, tahu iya. wah enak nih gitu. Itu kan dari instrumen, dari lirik semua kan memang dalam ya. Itu dangdut retro lah istilahnya kalau kita ya. Beda sama yang sekarang gitu. Tapi ada lagu dangdut yang dari dulu udah nggak terkenal sekarang terkenal lagi. Ada tuh apa ya? Icik-icik bum apa ya? Enggak, yang dibawain sama almarhum itu. Kan dia juga akhirnya nge-hire itu kan. Almarhum siapa namanya Dim? Kok gue lupa Dim. Gusti Irawan. Iya kan dia mengemas dengan hal yang baru makanya kan dari retro bagus lagi kayak gitu. Apa tuh? Hah? Oh iya orkes, tapi kok dikemas lah. Oke, next. Trisuf, ke depan bakal ada apa lagi nih kalau boleh tahu? Single-single kah? EP kah? Atau video klip? Atau Mas vokalis Heeh. Mas leader, ayo. Jadi kalau yang dekat ini ya, ada satu proyek. Yang pertama sih masih ngejar single dulu. Tapi kalau insya Allah kalau tahun ini bisa tercapai ya, mungkin EP bisa. EP ya? EP banget dengan Iya. sekarang berarti single Ketiga. Kita sedang proses single ketiga. Proses single ketiga. Iya. Oke, siap. Dan kawan Mantra, jangan lupa Trisuf juga akan datang dan tampil di Mantra Gigs di Vol 3 Chapter 2. Itu di bulan Juni. Nanti untuk tanggal-tanggal berapa bakal di-spill di Instagramnya Trisuf juga sama Mantra Project. Nanti kita kolaborator. Siap. Mantra Project biasanya di podcast kita itu biasanya memang ada salah satu pertanyaan yang biasanya harus dijawab secara spontan. Di sini ada sesi pertanyaan yang mungkin kalian setelah ini bisa pulang pukul-pukulan atau biasanya kita memperpecah band gitu kan. Oke, untuk pertanyaan pertama siap-siap. Berarti ini jawab cepat ketika aku ngitung 1, 2, 3 siapa gitu. Rebutan nggak nih? Enggak usah rebutan. langsung spontan aja. Bukan iya. Bukan kuis ini. Iya, sengaja tuh kan. Bel dulu mana Enggak usah ada. Oke, untuk pertanyaan pertama ya. Jawab cepat aja. Dengan pertanyaan siapa di sini yang paling suka telat? Entah itu latihan, entah itu pas tampil. 1, 2, 3. Bukan cepet jawabnya, maksudnya nunjuk siapa? Nunjuk. Atau enggak sebut ya, ulangin ya. 1, 2, 3. Siapa? Daris. 4 lawan 1 kalah lu. Emang dia paling suka telat. Iya, jalan kaki ya. In condition every sini. Kalau telat sih ya kita udah telat. Paling sering. Dan paling lama. Dia lagi. Situasinya nggak telatnya itu. Masih. Zaman ya. Nggak sampai misalnya kita latihan malam Selasa, dia telat malam Jumat gitu. Wah, itu salah jadwal. Beda hari. Bukan telat lagi namanya. Masa gelut namanya, Mas. Malam Jumat datang. Lah, mana bocah-bocah? Oke, pertanyaan kedua di sini ya.
Jawab cepet lagi. Pertanyaannya gini. Siapa di sini yang paling sering salah lirik, salah ketukan, salah chord? Oke? 1, 2, 3. Ngaku Salman aja. Ngaku sendiri. Oke, baik. Saya ngatur sendiri. Kenapa? Kebetulan kan aku anggota baru ya mas. Iya. Cari aman. Saya aman. Iya. Jadi pertama kali aku ikut diajak band ini tuh Hamin 2 minggu itu ada Acara. jadwal main. Aku disuruh ngapalin Berapa puluh lagu gitu. Satu band laut. Ada tuh satu event di Harlah kampus kita. Aku dalam 1 bulan ngapalin 15 lagu. 9 itu tambah yang Oh iya. yang main kan 2. Itu kan 2 band. Iya. 2 band tampil. Iya. Jadi total 15 lagu aku ngapalin dalam 1 bulan. Kurang. Jadi nggak genap sebulan. Itu sering banget. Sering banget ya. Oke, nggak apa-apa. Nah ini kalau yang aku sendiri nih. Saya emang aku sendiri emang biasanya itu di tengah-tengah sih biasanya. Di tengah-tengah lagu keberapa gitu. Oh ini part melodi apa masih ref nih? Gitu. Enggak, apa namanya, beda lagu gitu. Beda lagu. Tapi lagu pertama, lagu kedua, biasanya ke lagu ketiganya. Lagu ketiganya. Bilang fokus. Capek ya. Capek ya. Jujur, saya jujur. Berarti jadi dipukulin ya guys. Ini jujur dia. Mengaku nih. Saya mengaku. Anjing declare jujur nih. Takut dipukulin. Karena mukulin. Kita nih buat status. Dibutuhkan drama. Enggak mukulin aja. Langsung cari pengganti. Apalagi pernah kita siang cek sound. Siang cek sound katanya jam 10. Tapi Pagi. jam 10 pagi akhirnya kita suruh datang jam 10 pagi sudah harus datang. Tapi itu kita cek sound sampai sana itu kita udah sampai dari jam setengah 10. Tapi kita cek sound jam 1. Wah, Siap. bangke situ. Mantuk ya kan? Panas banget itu. Mantuk. Wah, ngantuk banget. Habis itu pulang, kita nggak pulang dulu ke rumah. Kita ke studio. Latihan. Habis Biar maksimal lah nih gitu. latihan itu sekitar habis asar lah. Ya. Sorenan itu. Terus Ya, habis maksimal. itu kita pulang jam 5 harus sudah Standby. sampai standby. Pulang Mainnya? mandi lah kita ya. Pulang mandi, siap-siap langsung Langsung berangkat. lagi. Mainnya jam 5 itu? Apa Enggak, habis maghrib? Habis Isya. isya. Habis sisa. Oh, ya ngantuk itu kalau itu. Nah, pas itu banyak banget salah-salah. Ya, saya juga salah. Oh iya. Emang Kalau Firdaus iya, juga sepakat. salah. Drummer juga salah. Drummer juga salah, Firdaus juga salah. kalau aku sih nggak mau latihan itu. Ya bodo amat. Ayo latihan? Enggak. Nanti main aja. Iya. Emang kenapa? Capek anjir. Jam 5 di sana suruh standby. Mainnya jam 7. Udah gila, Pak. Mending aku diem aja. Itu band gue. Kalau kalian lihat band gue gitu, sebenarnya itu berantem semua itu. Nggak ada akur-akur ya. Kalau mau ngikutin nggak apa-apa. Karena aku bikin status gitu. Balik lagi. Drummer. Aduh. Bikin nomor di bawah ini lah. Langsung japri anjir. Oke. Seru banget deh Trisuf nih sama anak-anaknya ya. Dan sekaligus aku ngingetin juga buat kalian semua untuk berarti follow Instagramnya @trisuf_. Jangan lupa support mereka juga dengan cara membeli merchandise-nya juga. Gitu. Desainnya keren kok, desainnya bagus gitu kan. Itu sablonnya apa? Plastisol. Gokil. Masih ada nggak yang kayak gini? Kalau ini Stoknya habis? Habis. Habis. Udah enggak harus lagi. Oh, nggak harus lagi, berarti sekali doang. Kalau sekarang kita juga lagi buka. Oh, yang baru itu ya? Beda Yang desain. baru itu. Beda Oke. desain. Kalau itu lebih mewakili Trisufnya ya? Iya. Karena edisi untuk satu lagunya Iya. gitu ya? Oke, siap. Oke, mungkin gitu aja. Trisuf, terima kasih udah datang. Terima kasih udah support juga pergerakan kita. Dan sampai ketemu di Gigs bulan Juni. Nanti tanggalnya berapa, kalian bisa pantengin terus di Instagram Trisuf dan Instagramnya Mantra Project. Oh ya, buat kawan Mantra yang nonton Trisuf juga, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow juga, terus juga jangan lupa likes dan share, ramein tractionnya Instagram YouTube kontennya Mantra yang pas lagi
Trisumnya nongol. Iya. Jadi buat kalian yang pengen tahu Trisumnya kayak apa, wajib banget nonton nih, ya kan? Oke, kayaknya gitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Ruang Mantra. Sampai jumpa, bye-bye.